Jadi Injil itu bahasa Arab yang disadur dari Evangelion bahasa Yunani. Oke? Evangelion itu apa dulu? Nah, lalu apa maksud Injil di dalam bahasa Arab? Kan dia cuma nyadur dari bahasa Evangelion. Oke? Nah, jadi apa yang dimaksud dengan Injil adalah kabar baik yang diterima oleh Yesus ya atau Nabi Isa lalu disampaikan kepada murid-muridnya. Oke? Gak ada kesaksian orang lain, gak ada. Itu namanya Injil. Lo katanya tadi Injil itu dari Evangelion. Sekarang Evangelion itu apa dulu? Evangelion itu kabar baik, Bang. Kabar baik. Itu bahasa Yunani kan? Bahasa Yunani. Nah, itulah arti Injil. Ya iya. Nah, itulah arti kabar baik dari mana? Kabar baik dari Yesus. Bukan, kabar baik dari Tuhan kepada Yesus. Loh, Tuhan itu siapa? Yesus kan punya Tuhan, Bang. Aduh, buka. Nah, itu kan menurut Pak Yusuf. Bukan menurut saya, menurut Bible Anda, Yesus punya Tuhan. Buka Matius 11 nomor 25, coba. Memang Yesus sebagai manusia dia punya Tuhan. Dia kan manusia. Ya udah, dia kan punya Tuhan berarti. Mungkin dituankan manusia itu. Kalau dia punya Tuhan, Bang, gak usah dibantah pernyataan saya. Dia punya Tuhan sebagai manusia, kata Anda. Ya sudah, Injil itu adalah firman Tuhan kepada Yesus, bukan kesaksian orang lain. Kabar baik yang disampaikan Tuhan kepada Yesus. Lalu Yesus itu sebagai apa? Hamba Tuhan. Hamba. Nah, itu menurut Bible Anda. Jangan dikatakan menurut saya, menurut Bible Anda itu utusan atau hamba. Iya, memang. Iya, memang dia disebut hamba juga, tapi dia disebut Tuhan. Di mana dia disebut Tuhan, Bang? Bagaimana? Bang, seorang hamba, kata Yesus. Bentar dulu, Abang membantah pernyataan Yesus. Seorang hamba itu tidak akan jadi Tuhan. Itu kata Yesus. Ya, enggak, maksudnya kan dia bicara sebagai apa di situ kan? Dia ngomong sebagai apa di situ? Dia ngomong kan adalah sebagai hamba Tuhan toh. Betul? Dia sebagai hamba Tuhan, tetapi dalam sifat manusia atau sifat Allah? Lah, manusia ya manusia, Bang. Tuhannya Tuhan, beda. Apain Anda campur-campur? Berarti yang ngomong manusianya kan? Jadi coba Anda 100% manusia, 100% dia adalah Tuhan. Itu dalil Kristen, Bang, bukan pengajaran Yesus. Gak ada di kitab Anda 100% manusia, 100% Tuhan, itu gak ada. Dan Yesus kata secara tertulis memang. Oh iya, makanya kita mendebatkan yang tertulis di kitab Anda. Jangan pakai asumsi. Gak ada Tuhan itu campur dengan manusia jadi 200%, gak ada. Gak pernah ada. Kata Yesus, Pak Ustadz, ketika dia kayaknya delay deh, Bang. Kayaknya delay deh. Iya. Sorry ya, Bang ya kalau delay tabrakan kita ngomong jadinya. Jadi kata Yesus sendiri, Bang, seorang hamba tidak akan bisa jadi Tuhan. Dia sendiri itu yang mengatakan. Tuhan, karena menurut Yesus sendiri, seorang hamba itu tidak lebih tinggi daripada tuannya. Sudah? Dah. Waktu dia lahir itu ada malaikat berkata dan ngomong. Apa kata malaikat? Di situ Lukas pasal 2 itu. Ya coba Anda ini.
Coba Anda kasih lahir tahu. bagimu Kristus. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Mana Terus? mungkin dikatakan kalau Tuhan itu kepada anak-anak, dan kalau dikatakan Tuhan itu Tuhan, mana mungkin dikatakan Tuhan kepada bayi? Kan nggak bisa kan? Udah? Ya silakan. Baik, Bang. Kalau Anda merujuk ya ke Lukas 2 nomor 11 tersebut, pertama dari segi bahasa Yunani salah, udah terjemahnya. Yang kedua, ya yang kedua, Bang, itu akan jadi masalah kalau diterjemahkan Tuhan. Kenapa? Karena jadi ada 2 biji di situ Tuhan jadinya. Coba nih Anda buka. Enggak, ya. Bahasa Yunani apa dulu? Bahasa Yunani apa? Bentar, Bang, bentar. Ya. Kamu bilang tadi itu salah. Ya makanya kita bahas dulu, oke? Kita bahas dulu ya. Nah, makanya gitu dong. Ya, agak delay dikit masalahnya. Silakan. Jadi begini, Bang, ya. Kalau kita melihat di dalam Lukas 2 nomor 11 yang Anda katakan tadi, hari ini telah lahir bagimu ya seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, kan gitu. Jadi yang lahir di sini Tuhan, betul? Tuhan di kota Daud, betul nggak? Di situ dicatat Tuhan. Baik. Coba Anda baca ayat dua-duanya. Tuh. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, Tuhan tadi, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan diserahkan kepada Tuhan gitu. Ada 2 Tuhankah di situ? Makanya harus mengerti Pak Ustadz, ya dalam diri yang lahir itu ada sifat daging dan ada sifat kealahan. Nah, itu asumsi Kristen, bukan ajaran Yesus. Menyatu di asumsi. Itu masalahnya, Bang. Asumsi dari mana Pak Ustadz? Coba, mana ada pernah Yesus? Asumsinya coba buka Gini. Yohanes pasal 1. Oh, Yohanes pasal 1 bukan ajaran Yesus, bukan. Makanya saya bilang itu asumsi Kristen, bukan ajaran Yesus. Tidak pernah Yesus menyatakan ya bahwa dia itu Tuhan 100%, ya, firman yang jadi daging dan 100% manusia. Enggak pernah Yesus menyatakan kayak gitu. Yohanes 1 pasal 1 itu bukan ajaran dari Yesus, tapi catatan dari Yohanes. Jadi kayak gimana? Yesus mencatat itu dari mana? Lah, Yohanes itu Yohanes mencatat itu dari mana? himne Plato Yunani. Pada mulanya adalah logos, logos bersama-sama dengan theos, itu paham dewa Yunani, Bang. Coba Anda buka ya, paham orang Yunani itu terhadap ketuhanan. Bagaimana paham orang Yunani itu? Coba jelaskan sama saya. Coba Anda buka isi himne Plato. Saya bukakan. Bentar ya. Silakan buka dari sana aja, Pak. Iya, bentar. Silakan. Ya, nih. Yang menyangkut tentang Injil Yohanes ya. Iya. Nih, Bang, ya. Saya tunjukkan di layar aja biar lebih gede ya, teman-teman ya. Saya punya, alhamdulillah ya, hamba Allah ada beliin saya layar yang gede, teman-teman. Nah, nih ya. Jadi di sini, Bang ya. Ya, kita buka ya. Mari kita membaca Alkitab. Berikut ini penjelasannya ya. Ini tentang tulisan Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini berasal dari mana? Nih, Bang. Ini
berasal dari himne Platonis yang diperkenalkan oleh cendekiawan Saya Yahudi. minta itu sumber dari mana itu, Pak Ustadz? Iya, bentar. Nah, nanti saya gini aja, Bang. Abang ketik aja di Google, banyak nanti keluar tentang ini ya. Bernama Philo, kepada bangsanya yang bunyi kalimatnya pada mulanya adalah logos. Logos bersama-sama dengan theos ya. Dan firman itu berasal dari theos ya. Ini bukan Allah bahasanya, tapi theos. Jadi ada juga Bapak Gereja yang menjelaskannya, yang menjelaskan tentang pencaplokan nih ya. Pencaplokan ajaran Platonis oleh penyalin Injil Yohanes ini dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Ini buku filsafat, Bang, bukan ajaran Yesus. Biar Anda tahu gitu, Yohanes 1 pasal 1. Anda itu sumbernya apakah sumbernya dari Kristen juga harus Iya, itu apakah sejajar ya dengan penulisan kitab Injil Yohanes seperti itu? Apakah lebih dulu mana? Ya lebih dulu Yahudi lah. Seperti itu dari mana? Lebih dulu dari Yunani. Karena bahasanya dari Yunani, diambil Yohanes 1 pasal 1 itu. Ya. Lebih duluan Yunani daripada kitab Anda itu. Lalu kalau Anda begini, kalau ini bukan merujuk kepada Yesus, ya kita baca ayat yang mana ya, ayat 17. Ayat 17 ya. Dari 16 ya, saya baca 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia. Demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus yang dimaksudkan dengan logos. Baik. Di situ dia katakan berasal dari Yesus Kristus, oke? Bang, sekarang gini. Saya dengan Abang tentang diri saya lebih tahu saya sendiri atau lebih tahu Abang? Maksud dengan logika seperti itu gimana tuh? Logikanya kayak gini. Tentang diri saya ini ya, yang lebih mengetahui tentang diri saya sendiri atau Anda? Ya, memang diri saya sendiri, diri kita sendiri. Ya, pastinya tentang Yesus, yang mengetahui tentang dirinya Yesus itu adalah Yesus itu sendiri, bukan orang lain. Bukan. Kalau seperti itu, lalu Yohanes itu. Bentar dulu, Bang. Kalau Yohanes menuliskan firman itu telah jadi manusia, ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, di mana pengakuan Yesus dirinya berasal dari firman? Nggak ada. Kalau memang Yesus tidak mengatakan seperti itu, tetapi dalam konsep Yohanes, aku keluar dari aku datang dari atas. Adakah manusia yang datang dari atas? Nah, beda lagi pembicaraan dengan firman, Bang. Yang kita bicarakan firman. Memang itu kan konsep. Iya, memang itu kan inkarnasi di sini kan. Inkarnasi. Proses inkarnasi itu kita harus Nah, ini memang inkarnasi ini. Kalau begitu jadi manusia ya udah. Ya udah, kalau gitu saya tanya, penulis Yohanes itu kapan dia lihat firman jadi manusia? Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tahun berapa? Dia mendapat itu kan Yohanes itu lebih duluan daripada Yesus kan? Hah? Iya. Yohanes lebih duluan daripada Yesus. Betul. Dapat dari mana ya Yohanes itu? Mana menurut kamu mana yang lebih duluan? Rasul Yohanes ya, lebih duluan. Itu nabi yang. Kalau menurut Anda
bentar Bang. Kalau menurut Anda lebih duluan Yohanes, dapat dari mana Yohanes firman itu telah jadi manusia? Itu dapat dari mana dia? Kapan dia lihat? Loh, Yohanes ini adalah seorang nabi. Iya, kapan dia lihat firman jadi manusia? Tanggal berapa, hari apa, jam berapa, tahun berapa? Pak Dehe aja sampai ketawa tuh. Ini diwahyukan kepada dia. Oh. Bang gini ya Bang ya, gini ya. Saya kasih contoh sama Anda ya. Malam ini tanggal 26 ya, Pak Dehe masuk ke lab Yusuf PI. Ini tulisan saya. Tanggal 26 Pak Dehe masuk ke lab Yusuf PI. Saya berani menuliskan ini karena saya melihat dengan mata. Ya, Pak Dehe masuk ke lab saya. Sekarang si Yohanes menuliskan firman jadi manusia. Kapan Yohanes lihat? Tanggal berapa, jam berapa, hari apa, tahun berapa? Kalau bicara tanggal hari apa itu memang itu tidak nyambung ke situ ya. Nah, lalu berarti nggak bisa Bang. Lalu dia menjelaskan, lo oke. Nggak bisa Anda bawa itu menjadi logos. Bentar, nggak bisa berarti Anda membawa catatan Yohanes ya untuk apa? Menuduh Yesus berasal dari firman. Sedangkan Yesusnya sendiri tidak ada pengakuan dia berasal dari firman, nggak ada. Anda, ini kan tulisan Yohanes ya, dia mengakui itu firman itu yang ada Yesus itu yang logos. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang ditulis Yohanes itu yang menjadi manusia itu siapakah yang menjadi manusia itu? Firman yang telah menjadi manusia. Adakah manusia itu yang jadi firman dia berasal dari firman menjadi manusia? Ada? Ini yang kagak jelas Bang. Kan? Kita balik tanya sama Yohanesnya siapa yang dia maksud. Sedangkan Yesus nggak ada ngaku berasal dari firman. Ayo. Yesus nggak ada ngaku, aku berasal dari firman. Lalu tulisan Yohanes itu untuk siapa gitu? Loh, 17 itu sudah jelas di situ. Itu kan masih tulisan Yohanes toh. Bagaimana? Lah, mana pengakuan Yesusnya? Aku berasal dari firman kata Yesus. Kan nggak ada. Yohanes menuliskan baik itu riwayat Yesus membicarakan ketuhanannya, keilahiannya. Baik itu waktu dia disalibkan, itu dibicarakan di situ di kitab Yohanes. Bang, atau semua Injil Yohanes bertentangan dengan Injil. Ya betul. Semua yang Anda bawakan kepada saya itu kan tulisan Yohanes, bukan pengakuan dari Yesus. Kan gitu. Makanya jika Yohanes menuliskan tentang Yesus, harus ada verifikasi pernyataan dari Yesus pemilik diri. Kalau saya menuliskan tentang Pak Dehe, betulkah ya tahi lalat Pak Dehe di pantat? Kan gitu. Contoh nih saya menuliskan, betulkah tahi lalat Pak Dehe di pantat? Kata saya dalam tulisan saya. Tentang Pak Dehe, beliau sendiri yang mengetahui tentang dirinya. Maka harus kita pertanyakan dengan Pak Dehe, betul kagak tulisan saya? Kan gitu. Begitu pula tulisan Yohanes perlu dipertanyakan kepada Yesusnya. Sedangkan nggak ada Yesus ngaku aku berasal dari firman yang jadi manusia, nggak ada. Aduh, logikanya gimana sih? Loh, sekarang Pak Ustadz, Pak Ustadz bilang tadi kita tanya Yohanes. Nggak usah tanya Yohanes, sudah dijelaskan di nama Yesus kan? Nah, sudah dijelasin merujuk kepada Yesus. Ya kan? Apakah Injil sekarang begini, tulisan Yohanes itu apakah tabrakan dengan Injil yang lain? Seperti Matius, Markus? Nggak tabrakan kok. Oh, bentar dulu. Nggak ada dengan hubungannya dengan Injil yang lain, nggak ada. Yang kita pertanyakan itu Yohanes menuliskan tentang Yesus. Yang kita cari harus pengakuan dari Yesus. Itu yang dicari, bukan dengan Injil lainnya, nggak ada hubungannya. Jadi kita perlu ya verifikasi atau pernyataan dari Yesus. Kan kayak gitu. Coba kalau Yohanes tadi, pengakuan bagaimana? Coba kalau Yohanes tadi menuliskan kayak gini ya. Di dalam
kulit Yesus, ya ada tahi lalat 3. Ibaratnya Yohanes menuliskan kayak gitu. Apakah kita percaya dengan tulisan Yohanes ini? Gak bakal kita percaya, Bang. Kecuali apa? Kecuali Yesus menjelaskan, betul tulisan Yohanes itu tahi lalatnya ada di kaki 3. Kan jawaban dari Yesus. Ini Yohanes menuliskan sepihak, nggak ada pengakuan Yesus dia berasal dari firman. Mau gimana Anda mau bawakan ajaran yang bukan dari Yesus untuk menuduh Yesus gitu? Anda begini, Yohanes dengan Yesus, apakah mereka mengenal satu sama lain atau enggak? Saya tanya dulu Pak Ustaz. Yohanes dengan Yesus itu apakah mereka mengenal satu sama lain atau enggak? Kenal. Kalau kenal itu, apakah Yohanes itu menuliskan sembarangan apa yang dia tidak kenal? Dari mana? Contoh seperti yang tidak sudah merujuk kepada tulis. Bentar, contoh seperti dia menuliskan gini, Bang. Meskipun dia kenal ya dengan Yesus, dia menuliskan Yesus berasal dari firman yang jadi manusia, yang dia tidak lihat. Meskipun kenal dengan orangnya, dia tetap bisa ngibul. Gimana sih? Saya kenal dengan Pak Dehe, bisa saja saya masih menuliskan ngibul tentang Pak Dehe, bisa. Apalagi Pak Dehe-nya kagak ada klarifikasi, kagak ada menjelaskan. Lalu mau kita imani tulisan saya yang ngibul ini gitu, secara membabi buta. Makanya Bang, ya kata Yesus ya sia-sia yang mereka lakukan itu ya, padahal perintah dari manusia. Artinya apa? Sia-sia paham Anda terhadap Yesus, sedangkan Yesus tidak ada mengajarkannya. Gitu maksudnya. Anda sia-sia kecuali kalau Yohanes tidak menyebutkan nama Yesus, dan seluruh Injil Yohanes itu yang dia bahas tentang diri Yesus. Oh gini aja Bang, ya nggak usah lagi ke Yohanes. Kan Anda dasarnya dari Yohanes menuliskan tentang Yesus. Sekarang mana pengakuan Yesus tentang yang dituliskannya oleh Yohanes? Kata Yohanes, Yesus berasal dari firman yang jadi manusia. Mana penjelasan Yesusnya bahwa dia berasal dari firman? Itu yang kita cari. Ayo. Itu yang kita cari, wajib itu. Kalau kita membahas itu, tidak mungkin diri Yesus yang menunjukkan dirinya, saya ini adalah firman. Lalu dia tidak mungkin Yesus menjelaskan dirinya sendiri. Tidak, orang lain yang akan mengetahui dirinya sendiri. Oh, nggak bisa Bang, nggak masuk akal. Saya lebih mengetahui tentang Bang Gres, tentang diri Bang Gres daripada Bang Gres sendiri. Mustahil. Nggak ada logikanya kayak gitu. Saya lebih mengetahui Bang Gres daripada Bang Gresnya sendiri. Mustahil. Begini Pak Ustadz ya, kalau memang nggak terima ya nggak masalah ya kan. Salah satu keunikan dalam diri Yesus itu adalah proses kelahiran. Dia dilahirkan dari kandungan Roh Kudus, benar tidak? Ya kalaunya itu kan paham kita sama itu ya. Bahwa ya Yesus itu dilahirkan tanpa orang tua, orang tua laki-laki yang saya maksud. Itu paham kita sama di situ. Iya, adakah sejarah seperti kelahiran dia itu? Melkisedek itu Bang, nggak ada orang tuanya, itu lebih hebat daripada Yesus. Ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada, nongol sendiri dia. Anda catatan tentang Melkisedek itu memang suatu itu sesuatu yang dibahas juga, memang tidak ada penjelasan begitu detail. Makanya lebih sakti dia itu Bang. Lebih sakti daripada Yesus itu. Kalau Yesus masih ada ibunya, kalau Melkisedek itu nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya. Sakti itu. Tiba-tiba langsung nongol. Anda begini itu kalau kita. Oke, Pak Dehe. Tapi Bang Gres dulu tanggapi dulu. Pak Dehe mau ikut ngomong katanya Bang Gres. Mau ada tanggapan? Nggak apa-apa, silakan. Saya jadi ingat nih Pak Ustaz kalau saya bicara.
Jadi mengutip dari Yohanes 1 ayat 1 itu Pak Ustadz, memang tidak ada saksi mata atau klarifikasi dari Yesus sendiri. Nah, jujur tuh. Ya, baru jujur. Penulisnya Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini tulisan Rasul Yohanes. Dan bagaimanapun dijelaskan, belum saya baca juga dan ketemu jawaban bahwa yang menyuruh Yohanes menulis ini adalah Yesus. Belum ada. Belum ada juga. Belum ada. Belum saya baca sampai detik ini. Jadi saya sepakat dengan Pak Ustadz bahwa memang tulisan Yohanes. Tulisan Yohanes. Bukan Tuhan Yesus yang menyuruh Yohanes menulis, tetapi asumsi orang Kristen mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan juga, Yesus juga. Wah, berat ya memang ya. Berat Pak Dehe kalau kayak gitu. Kalau Pak Dehe udah mau ngomong berat emang ya bagi Kristen. Aduh. Jadi bukan masalah beratnya. Enggak, begini Pak Dehe, Pak Dehe ya. Kalau kamu mengatakan itu tidak dituliskan saksi mata, lalu Yohanes dengan Yesus itu, apakah mereka bersama-sama di situ atau mereka tidak mengenal satu sama lain? Oh, tentu sangat kenal. Kalau kenal itu, apakah Yohanes mengetahui kepribadian Yesus atau tidak? Mengetahui sebagian dan sebagian juga tidak. Oh, dari mana itu sebagian, bagaimana? Coba jelaskan. Yohanes mengetahui sebagian. Yohanes bukan Allah, jadi sehingga dia tidak tahu semua isi hati Yesus. Dia adalah orang biasa. Enggak, dasarnya enggak. Dia adalah nabi, bukan rasul, nabi. Oke, nabi ya. Rasul juga ya, betul. Nabi juga. Dia adalah nabi yang tertua ya. Ya, betul. Nabi yang paling tua. Ya. Dan saya ingin tanya, kamu ingin Anda begini sebentar. Kamu menjawab tadi bahwa dia tidak mengetahui secara sepenuhnya kepribadian Yesus. Itu dasar dasar dari Dehe itu dari mana? Kalau dia tidak mengetahui, jangan pakai asumsi. Dasarnya saya minta, bukan asumsi. Iya. Oke. Ya ngerti ya? Dasar ya, bukan asumsi ya. Dasarnya yang saya minta bukan asumsi. Iya, saya jawab. Ketika umur Yesus 13 tahun sampai 29 tahun setengah, tidak ada catatan Yohanes mengenai Yesus di sana. Sehingga saya mengatakan bahwa Yohanes itu tidak tahu semua kepribadian Yesus. Kemanakah Yesus pergi dari umur 13? Katanya tadi tahu sebagian. Iya, ini kan tabrakan dengan pada kamu bilang tadi tidak tahu, tapi tahu sebagian. Belum selesai. Di buku Yohanes silakan. Di tulisan Yohanes, saya tanya yang Yohanes tidak tahu, kan kata Bapak tadi Yohanes tahu semua kepribadian Yesus. Lalu saya jawab tidak. Tidaknya di sini. Dari umur 13 Yesus sampai umur 29 tahun setengah tidak ada di dalam catatan Yohanes. Kemanakah Yesus di umur segitu? Hampir 17 tahun. Kenapa Yohanes tidak mencatat si Yesus itu? Kalau memang dia tahu semua kepribadian Yesus. Makanya saya bilang Yohanes tidak tahu semua kepribadian Yesus. Jawab dulu itu. Dari umur 13 sampai 20 kemanakah Yesus itu pergi? Sehingga Yohanes lupa menulis bukunya.
Yo, oke. Oke. Sudah? Ini siapa ya? Getar-getar. Bang Grace, ada telepon kah? Getar-getar nyit gitu. Iya, dari Bang Yohanes. Grace. Ya. Sekarang gini. Yohanes pasal 21 ayat 25 baca dulu. Supaya Anda tahu nanti. Iya teman-teman semuanya, sorry ya, ini ada notif-notif, ada apa ya? Ada target dari tok gitu yang harus dipenuhi gitu teman-teman. Soalnya Yohanes 21. Mic-nya Bang Grace. Mic-nya. 25. Ya. Yohanes 21 ayat 25. Masih silakan dibacakan. banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bukan jawabannya ini. Iya. Bukan jawabannya bagaimana? Kalau ditulis itu riwayatnya dari dia umur 13 itu sekitar 17 tahun kamu katakan tadi itu, kalau dituliskan semua apa yang dia lakukan itu, apa yang dia dalam ayat ini kita bacakan, tidak memuat apa? Di sini dikatakan kalau kita tulis satu persatu, dikatakan ya satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Kalau kita menuliskan apa yang dilakukannya itu satu persatu, dikatakan di sini ya tidak memuat seluruh kitab, maka dunia ini dia katakan tidak memuat. Itu bagaimana? Kan kata Yohanes. Loh, kata Yohanes. Lah Yohanes itu dari siapa loh? Bukan Tuhan kata yang Yohanes berbicara di sini, bukan Yesus yang berbicara, loh, tapi bukan kata Yohanes. Walaupun Yohanes itu bukan Tuhan, walaupun Yohanes bukan Tuhan, tetapi Yohanes tahu dari Wahyu, dan kemudian dia tahu dari Yesus sendiri. Oke, kalau Yohanes tahu, lalu kemanakah Yesus itu pergi dari 13 sampai umur 29 tahun? Apakah dia jalan-jalan ke Pulau Nias, ke Pakistan? Loh, saya sudah jelaskan kepada Anda ya, makanya saya sudah jelaskan. Itu nggak terjawab, 25 itu kalau ditulis semuanya itu kemana dia? Lo nggak terjawab bagaimana? Lalu kalau kamu mengatakan itu, Yohanes menuliskan dari pasal pertama sampai pasal 21, tapi Yohanes menuliskan itu tapi sembarangan, tidak jelas. Itu apakah itu disebut orang gila seperti itulah? Iya kan? Apalagi adalah rasul nabi. Iya kan? Berat memang. Kasih kesempatan bertanya, memang berat pertanyaan saya. Iya kan? Kalau dia menuliskan itu, enggak. Begini. Dari mana kok bisa Yohanes menuliskan semuanya itu kalau tidak tahu apa-apa saja kan? Dia tahu, dia menuliskan dari apa yang dia tahu. Lalu kalau kamu mengatakan Yohanes itu, lalu kenapa dia menuliskan pasal pertama itu kalau tidak tahu sumbernya dari mana? Objeknya siapa? Orangnya siapa yang dia tuliskan itu? Itu kan dikatakan seperti itu miring kan, kalau memang itu pendapat kalian kan. Lalu kenapa dia menuliskan seperti itu? Saya mau tanya dulu kalian, kenapa Yohanes menuliskan seperti itu dulu? Jangan bertanya dulu, buat Pak. apa dia tuliskan itu? Satu-satu dulu jawab. Karena kalian kan tidak menerima. Bukan kalian tidak menerima Injil Yohanes.
Bukan tidak menerima, tetapi memang kamu bilang tadi jangan, bukan Yohanes kita tanya. Gantian bicara dulu bos ya, gantian bicara, biar saya dulu, nanti Bapak habis. Jadi begini, oke lah saya setuju asumsimu, tidak muat di dunia ini. Sementara kita hitung pakai akal sehat saja ya, 29, 30, 31, 32, 33 Yesus mati. Hanya 4 tahun tapi bisa dibuat bukunya. Catatan Yohanes. Masa 17 tahun. Dari umur 13 tahun sampai 29 nggak ada catatan. Hanya 4 tahun aja mengajar ada catatan. Tapi dibalik semua itu umur dari 20, dari 13 sampai 29 tidak ada di catatan di Alkitab. Makanya Yohanes mengatakan kalau ditulis satu persatu, makanya kamu gak terima Injil Yohanes. Sekarang kalau saya jelaskan tadi, kalau ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak muat kan untuk kalau dituliskan apa yang dia lakukan. Apa itu kerjanya dari Kisah umur 13, itu apa yang saja dia lakukan di situ kan. Di catatan ini kalau ditulis satu persatu tidak semua akan muat itu kan. Lalu kalau kalian tidak terima ayat ini, sekarang saya tanya, Yohanes menuliskan itu kepada siapa dan orangnya siapa dan tujuan apa dia tuliskan itu? Kalau kalian tidak menerima itu. Bukan tidak menerima. Coba jawab. Itu bertanya. Kamu tidak menerima sekarang ya. Kamu pertanyaan itu saya jawab dengan dasar ini kan. Kamu menanyakan dari mana umurnya 13 tahun. Dari umur 13 tahun kamu tanyakan itu. Ya, makanya saya bilang kalau dituliskan itu apa yang dia dari umur 13, bahkan dari kecil dulu kalau dituliskan itu satu persatu di Injil Yohanes katakan tidak akan muat. Paham tidak? Masa cerita yang ditulis muat? Katanya di sini tidak muat. Bagaimana kamu tahu itu cerita sedikit? Ya, saya kasih contoh. Umur 13 Pak Dehe. Tidak perlu kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Singkat. Karena Anda begini, enggak usah pakai contoh. Biar masuk kalau akal. Tidak terima itu. Enggak bisa kamu sudah saya jelaskan, sudah dibantah dengan 25 tadi. Sekarang saya tanya, kalau Yohanes menuliskan itu, dia maksudkan itu satu persatu itu mulai dari kapan dan tujuan apa dia tuliskan itu? Sama tanya dari kalian. Baik itu Pak Ustaz nanti jawab dulu. Itu tujuan Yohanes menuliskan itu apa? Ya nanti setelah Pak Dehe ngomong gitu. Di seluruh tulisan itu apa? Setelah Pak Dehe ngomong nanti saya tanggapan saya. Anda bisa menjawab itu. Nah, lalu saya sudah jawab. Ya saya sudah jawab pertanyaan lalu bolak-balik terus ya, karena dia tidak menjawab. Kalau memang tidak terima dokumen kalau itu satu persatu dari umur 13 itu, jangankan umur 13, ya dari umur dia katakan 0 saja ya dari sejak dia lahir, ya itu tidak akan muat. Lalu saya tanya, kalau memang tidak percaya itu, lalu Yohanes menuliskan itu untuk siapa dan tujuan apa? Sudah selesai, saya mau jawab. Dan siapa yang dimasukkan yang dimasukkan Yohanes ini? Kalau ditulis semuanya itu tidak akan muat. Itu apa maksud Yohanes di sini? Oke, kita gantian ngomong. Silakan Pak Dehe dulu, baru saya. Iya, yang saya pertanyakan adalah Bang Grace. Loh. Iya, dengar dulu gantian kita. Silakan nanti bantah. Silakan. Kemanakah Yesus dari umur 13 sampai umur 29 lebih? Lalu kata Bang Grace, tidak ada jawabannya. Tidak muat. Jawabannya tidak muat. Beda dengan dalil dari Medan kemarin. Kalau ditulis satu persatu loh. Gantian dulu, Bang Grace. Bang Grace, bentar. Nanti ada waktu Anda membantah. Tadi kan kami dengar juga gitu ya. Iya, gantianlah kita ngomong kan gitu. Begini Bang Grace, dari umur 13
13 sampai umur 29 Yesus tidak ada ceritanya. Lalu kata Yohanes tidak muat. Tapi menurut saya muat. Kenapa? Contoh Pak Dehe umur 13 tahun, dia pergi dari Nias sekolah di Depok. Lalu setelah tamat SMA, dia kuliah di Depok lagi. Lalu dia umur 29 sudah jadi dosen. Lalu umur 30 Pak Dehe menjadi rasul. Kan gampang, tinggal 1 menit. Sampai dunia ini. Udah. Bentar Bang, saya agak menggelitik. Saya mau tanggapi juga gitu pernyataan Anda yang tidak muat tadi. Oke, silakan. Biasakan jangan potong-potong kalau orang tua ngomong supaya kita dengar dengan baik. Ya. Silakan. Anda tadi ngomong saya nggak potong saya. Jadi hanya 2 menit. Lalu kata Yohanes tidak muat di dunia ini. Itu adalah fitnah. Oke, saya jawab ya. Saya bicara Oke, hanya saya 1 menit 2 menit. Tidak sampai buat buku. Bang, tambahan dari saya Bang Grace sedikit ya. Kalaunya alasannya nggak muat ya kata Pak Dehe disangsikan juga. Jadi gini Pak Dehe, berkaca dari sejarah Nabi Muhammad ya. Beliau diutus dari umur 40 tahun sampai 23 tahun. Keseharian Nabi Muhammad selama 23 tahun itu tercatat di hadis. Cukup aja tuh 23 tahun Barha. Apakah dia tercatat dia tercatat dari dia berbohong begitu? Dia tercatat sebegitu. Perilaku baik, perilaku benar dia tercatat atau tidak? Bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud itu kegiatan Yesus dari umur 13 sampai 29 apa kegiatannya? Apakah dia sekolah? Apakah dia jalan-jalan? Atau dia juga berkhotbah? Itu yang kita pertanyakan. Oke, siapa yang mau tanggapi ini? Pak Ustadz atau bagaimana? Gak apa-apa, silakan giliran Anda gitu. Oke, saya mau tanggapi dulu. Saya mau tanggapi. Kalau Pandai mengatakan tadi itu, kalau saya mengatakan ini saya bisa simpel saja. Saya mau tanya, apakah kamu lebih tua dari Yohanes atau kamu dulu? Siapa lebih tua? Ini bukan ditanya. Kamu lebih tua dari Yohanes, kamu lebih Kamu mengatakan kegiatan ya. Kegiatan itu apa dulu? Menurut kamu apa kegiatan? Kalau dituliskan satu persatu apa kegiatan itu tidak muat di tulisan Yohanes. Benar tidak? Gagal paham juga itu loh pertanyaan saya. Gagal paham bagaimana? Kalau ditulis semuanya bagaimana dia cara begini, tidak mungkin dituliskan itu. Kalau ditulis kayak itu semua apa yang dikompak. Jangankan dia umur 13 itu banyak yang tidak ditulis, tapi kalau dituliskan semuanya itu satu persatu kata Yohanes, baca dong itu ya. Jangan seperti pemahamanmu dengan Yohanes saya menurut kamu simpel aja, nggak bisa. Kamu belum tahu apa-apa diri Yesus. Yohanes lebih tahu Yesus itu sendiri. Yesus pergi kemana sehingga dia nggak tahu kegiatan Yesus atau pekerjaan Yesus dari umur 13 sampai 29 tahun. Maksudnya kemana dulu? Kata Pak Grace, Yohanes lebih mengetahui Yesus. Lalu saya bertanya, daripada kamu kok? Yohanes kemana saja dia selama 17 tahun sehingga dia tidak mengenal cerita Yesus. Apakah Yesus itu pergi jalan-jalan sehingga mereka nggak ketemu sampai nanti ketemu umur 30 tahun? Sekarang baru Anda dia begini menulis di buku. Dari semua pertanyaan itu sudah ditulis ayat 25. Semua ini begini loh, bagaimana pemahaman ayat 25 ini? Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Yang diperbuat itu termasuk kegiatan atau bukan? Saya mau tanya dulu. Itu yang diperbuat Yesus itu kegiatan sehari-hari atau bagaimana? Kegiatan atau pekerjaan Yesus terus? Atau kerjanya? Iya, tapi
Ya kalau dituliskan satu persatu di sini apa katanya? Itu kan kata Kenapa kau tahu? Yohanes. Loh, kalau kata Yohanes menurut katamu mana lebih tepat? Kata Yohanes atau katamu? Pertanyaan saya tadi adalah kemanakah Yesus Loh, selama saya 17 tahun? sudah jauh. Jangan diulang-ulang kemana Yesus itu. Kalau ditulis itu kemana dia. Kalau ditulis itu satu persatu kegiatan itu kemana dia. Loh, ditulis ini kemana dia. Ditulis ini kemana dia. Kalau ditulis itu, Pak De, itu tidak muat. Itu loh. Jangan kamu sembarang itu tahu. Nggak usah, Yohanes lebih tahu dari kamu. nulisnya nulis dikit aja. Kemana dia salah satunya? Kemana Yesus? Loh, tanya ini loh, yang ditulis itu hal-hal yang bersifat pelayanan, yang bersifat dia mesti ditulisnya dia itu nggak mungkin ditulis kecuali kalau di Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad tulis dia begitu. Bang Greg ini Yohanes nggak ada mencatatkan ya itu kan selama 3 tahun itu kan kayak gitu muat aja. Jadi yang selepas gini, selepas Yesus itu pipis ya, adakah catatan Yesus kata Pak Dehe itu selama 17 tahun? Kalaunya Yohanes ya lebih mengetahui ya tentang Yesus, kemana catatan Yohanes selama 17 tahun itu? Terlepas dari terserah gitu. Loh, maksudnya kan catatan riwayat Yesus dituliskan, maksudnya catatan itu dari mana? Loh, saya sudah paham. Ya iya. Apa aja kegiatannya selain itu apa aja tuh selama 17 tahun? Jawab satu aja kata Pak Dehe tadi. Loh, Yohanes tidak menuliskan kalau dia kegiatan hal-hal yang lain. Ya tidak mungkin Yohanes tuliskan semuanya itu loh. Kalau dia begini, dia nanda tuliskan itu. Berarti betul kata Pak Dehe, Bang. Betul kata Pak Dehe tadi. Berarti Yohanes setengah tahu, setengah kagak tahu. Betul itu berarti. Loh, betul Pak Ustaz. Sekarang saya tanya, mana yang lebih dipercaya, Yohanes atau Dehe? Jangan tanya dulu dong. Mana lebih tahu, mana lebih tua? Dipercaya. Mana lebih kita percaya, Yohanes atau Dehe? Dehe mengetahui, Yohanes tidak tahu apa. Sekarang yang kita percaya Yohanes atau Dehe? Ya dipercaya apa Bang? Dipercaya nggak nyambung kamu ini. Kamu mengatakan tadi kan Yohanes tidak. Kenapa dia tidak menulis ke begini? Yohanes atau sebagian dan tidak sebagian. Mana yang lebih percaya, Yohanes atau kamu? Mana kalau saya lebih percaya pada Dehe, Bang, jujur. Daripada Yohanes. Kenapa? Bentar dulu. Kenapa alasannya gitu? Saya lebih percaya pada Dehe daripada Yohanes gitu. Karena betul apa yang dikatakan Pak Dehe, Yohanes itu tidak ada mencatat kegiatan Yesus selama 17 tahun. Dan itu fakta yang dikatakan oleh Pak Dehe itu. Lebih percaya Pak Dehe saya. Loh, mana ya? Apakah Pak Dehe mengenal Yesus atau tidak? Betul belum? Dia bersama-sama dengan Yesus face to face atau tidak? Kalau mau gini, kalau mau bantah kan setidaknya Anda bisa sajikan catatan Yohanes ya 1 atau 2 aja gitu ya, biar tuduhan Pak Dehe ya setengah tahu setengah tidak tahu itu terbantahkan. Carikan datanya. Nih Yesus di umur 20 tahun dia lagi bantu ibunya atau lagi sekolah di mana ya Yohanes catatin itu? 1 atau 2 aja gitu lah. Loh, gini aja loh ya. Ngapain juga sudah dibantah tadi kalau dituliskan satu persatu loh. Pahami dulu satu persatu dong. Satu persatu. Ya contoh ya, umur 12 tahun dia sudah berkhotbah, dia berada di sinagog. Ya betul. Umur 14 tahun kemana? Loh, kenapa tanya saya? Itu kan yang maksud Yohanes, dia tidak menuliskan sembarangan semua, tapi dia menuliskan hanya bersifat kealahan dan keilahiannya. Iya. Itu yang dia tuliskan kok. Iya, betul. Dia tidak menuliskan seperti sebentar. Dia tidak menuliskan seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran kan ditulis semua kebohongan Nabi Muhammad. Itu kan ditulis. Enggak nyambung ke Al-Quran. Al-Quran itu betul, enggak ada perkataan Nabi Muhammad, enggak ada ya.
nggak nyambung ke Al-Quran gitu. Nggak ada juga Nabi Muhammad itu bohong ya. Yang kita bahas ini Bible gitu ya. Oh enggak. Kalau Bang Gres, jangan panik dulu. Kalau Anda mau bahas Quran sama saya boleh. Nggak usah kita campur-campur. Mau bahas Islam sama saya, Islam aja kita bahas. Nggak perlu nyebrang ke Bible. Gitu pula ketika kita bahas Kristen, bahas Bible, nggak perlu nyebrang ke Al-Quran, nggak nyambung. Kenapa? Loh, begini Pak Ustadz. Pak Ustadz tidak pun. Kenapa Pak Ustadz membahas kitab Kristen sementara orang Cina tidak membahas Al-Quran Pak Ustadz? Kenapa takut dibuka? Saya bahas tadi, saya kan Kristen. Kenapa takut dibuka? Tuh Pak Dehe yang bahas, bukan saya kan. Coba, begini. Kalau kamu mengatakan sebentar, kalau kamu Kristen, kalau kamu Kristen, siapa Yesus itu bagimu? Yesus. Kalau kamu Kristen, Yesus itu siapa bagimu? Udah, saya jawab. Yesus itu bisa dikatakan. Loh, saya tanya, kalau jawab aja yang tegas, Pak Dehe. Jelas saja. Kalau kamu Kristen, siapa Yesus bagimu? Iya, saya jawab, dengar dulu. Yesus di ajaran Protestan yang saya anut bisa dipanggil Tuhan. Loh, bukan ajaran Protestan menurutmu. Ya, menurutmu jangan dulu Pak Protestan dulu. Dengar dulu. Siapa Yesus menurut kamu? Dengar dulu. Jangan bawa Protestan dong. Menurut kamu yang saya tanya itu, menurut kamu bukan menurut Protestan, menurut kamu. Itu makanya dengar dulu, jangan modal bicara terus. Kasih saya kesempatan bicara. Bukan kamu nyari, jangan saya. Menurut kamu, jangan menurut Protestan, jangan menurut itu. Menurut Pak Dehe itu siapa? Menurut saya, menurut Pak Dehe itu siapa? Aduh. Banyak yang panas ini Pak Dehe. Saya aja berat tema. Katanya kok ditanya dijawab ngomong terus, biar saya jawab ya. Aduh. Ngomong dari mana? Udah ngomong dulu Pak. Ya ngomong aja dulu ngomong. Sejam aja. Loh, silakan Bang Gres selesaikan dulu Pak. Kalau Bang Gres mau ngomong selesaikan dulu. Ngomong dulu nanti saya jawab. Ya. Gini, menurut sebentar. Oke, saya mau ngomong. Pertanyaan saya untuk Pak Dehe, kalau kamu Kristen, siapa Yesus bagimu? Bukan menurut Protestan, bukan menurut ajaran lain, menurut kau sendiri. Sudah. Udah, saya mau ngomong, saya jawab. Jawab. Menurut Alkitab saya yang saya pelajari dan yang saya imani, Yesus itu bisa dipanggil Tuhan atau utusan. Utusan Allah. Mengerti? Karena beda-beda Yesus itu. Dia bisa jadi manusia. Beda dari mana? Makanya saya ngomong dulu. Dia juga punya Allah. Coba lihat ketika dia disalibkan, dia berkata, "Ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku?" Berarti dia punya Bapa, punya Allah. Begitu. Singkat kalau saya nggak perlu. Udah. Apalagi yang ditanya? Kita kembali ke Yohanes. Iya. Kamu mengatakan tadi kamu Kristen. Ya. Adakah jawaban orang Kristen seperti itu? Loh, itu baru saya. Adakah jawaban orang Kristen seperti itu? Beda orang, beda jawaban. Kamu hanya menyamar. Kok menyamar? Nggak ada orang Kristen itu. Kamu itu bukan Kristen. Sedangkan orang Kristen ada jawabannya Bapak. Itu Yesus begini. Jangan saksi Yehova jawaban ini. Jangan-jangan Bapak saksi Yehova yang tidak mengaku Yesus. Kamu ngerti apa itu saksi Yehova? Anda sekarang saya tanya, apa itu saksi Yehova? Kalau kamu bahas tentang saksi Yehova, apa itu saksi Yehova dulu? Kamu tanya. Iya, tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya sebagai apa? Iya, tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya sebagai apa?
Semua yang Sebagai tidak apa percaya. dulu? Dia ada konotasinya itu. Mereka saksi apa gimana? Yesus tidak percaya, mereka tidak percaya sebagai apa? Yesus tidak percaya sebagai apa? Jawab dulu pertanyaan saya dari awal, nanti saya jawab itu. Kamu membahas, kamu sok Kristen, tapi kamu membawa saksi Yehova. Sekarang saya tanya kamu saksi Yehova itu apa? Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu bawa saksi Yehova tidak tahu apa-apa. Kenapa kita bahas sekte sekarang gitu melebar? Jadi begini. Yang dia bawa saksi Yehova, dia tantang saya. Dia tantang saya. Iya, saya tadi itu nanyain dia ngaku Bapak Kristen, alirannya dari Kristen mana. dari mana? Tadi saya tanya Bapak alirannya dari Kamu mana. jangan Bapak sok tanya pintar tapi saya. tidak tahu arti apa. Aduh, Jangan Bapak tanya aja nggak saksi Yehova itu sama tahu. jelas kepada Anda. Saksi Yehova itu sama jelas ke saksi Yehova Saya itu jelasin dulu Yesus dari kepada kenapa sih? Yohanes tadi. Nggak usah loncat-loncat dulu ke sana kemari. Yohanes aja dulu kita selesaikan. Belum selesai tadi Yohanes. Kamu tidak. Enggak, saya hanya ingin tahu kamu mengaku Kristen tapi bukan Kristen. Ya, di mana orang jawaban orang Kristen itu? Inilah Yesus Yudas itu begini. Iskariot itu. Selalu jawaban orang Kristen itu ya. Aduh, Pak Grace. Nah, itulah Yudas itu pengecut. Itu namanya pengecut. Bukan pengecut. Nah, itulah. Inilah. Nah, sekarang begini, Anda enggak usah Anda mau tanggapi kau. Fitnah. Enggak usah saya tanggapi kamu karena kamu Iya, kapasitas karena kamu nggak bisa cukup. jawab. Sekarang Pak Yusuf aja yang Iya. bicara. Juan. Sekarang Pak Yusuf yang bicara. Yang si Cimehong. Kamu membahas saksi Yehova, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu Saya apa-apa. Kristen Sekarang tuh, lihat gini ini. aja kamu. Lihat. Nih, lihat, saya Kristen. Saya enggak bahas itu. Saya enggak bahas itu. Kristen Maaf itu ya, kamu saya tidak maaf ya. menjawab begini. Mohon maaf penonton semua ya. Aduh, Pak Grace, saya ini memang kalau berdebat dengan orang Kristen, Sudah. Loh, selalu kamu membantah. tantang saya tentang Saya saksi Yehova. bukan Kristen. Loh, kamu bilang sama saya saksi Yehova, kamu tahu arti saksi Yehova, kamu tidak tahu apa-apa. Bagaimana kamu jelaskan sama saya? Jangan. Aduh. Iya kan, Pak. nunjuk kebotolanmu seperti ngaku sok Waduh. pintar tapi tidak pintar. Udah mulai keluar ini Tidak pintar. bahasa rohnya diamankan. Jangan pakai bahasa roh lah ya. Udah mulai Loh, keluar bagaimana? ini bahasa Loh, roh dia kan kan- kayak gitu. Dia nantang saya saksi Yehova. Sekarang saya minta jelaskan dulu saksi Yehova. Dia tidak bisa jelaskan. Saya jelaskan dia tidak mau terima. Ini sama jelaskan loh. Apa itu saksi Yehova? Kita menunjukkan saya kapasitas nanti kita seperti apa. jelaskan. Saya jelaskan nanti. Jadi Bapak Saya Yohanes. bagaimana? Jangan marah dong. Jelaskan bagaimana. Kayak Jangan nanti kayak sekarang. bocil aja. Saya nggak marah. Kamu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti itu Injil Yohanes. Kamu nggak Iya. ngerti. Jadi Bapak Ya. begini loh Pak. Sekarang begini. Hmm. Loh, nah begini, sekarang pertanyaan saya tadi, kalau kamu Kristen itu sebagai apa? Adakah orang Kristen jawaban seperti jawaban kamu? Nggak ada. Saya. Emang nggak dengar tadi kuping Bapak tadi Loh, kemana saya? berarti kamu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, iya kan? Tadi kan saya sudah bilang, Yesus itu Tuhan, Yesus itu juga utusan. Apakah kuping Bapak tadi nggak dengar? Makanya kalau orang tua bicara, jangan Kamu belum menjelaskan itu tadi. Kamu bilang tadi itu banyak pemahaman tentang Yesus. Bagaimana kamu mengatakan seperti itu? Kan Yesus sendiri yang mengatakan Dari mana? Di mana? Sekarang saya tanya di mana? Yesus mengatakan itu di mana? Saya tanya kamu kita loh. kembali ke Yohanes. Jangan lari. Belum selesai. Jangan kita. Loh, saya tantang kamu dari omonganmu itu loh. Saya tantang kamu loh. Kapasitas itu, omonganmu itu harus dipertanggungjawabkan. Iya, nanti saya jawab. Jawab dulu tadi pertanyaan saya. Belum Loh, selesai. jangan nanti itu loh. Sekarang saya minta. Lagi liran kamu ditanya ngeles. Saya juga bisa. Saya sudah jawab pertanyaan. Kamu pertanyakan umur 13 itu saya sudah jawab. Itu bukan jawabannya. Kalau dituliskan itu kegiatannya. Loh, jawabannya kemana? Jawabannya bagaimana?
Udah. Bentar ya. Selamat malam Bang Holong. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Coba ditengahi dulu Bang Holong ini ya. Sakit pala saya gitu. Macam mana? Kayak gimana ini? Ada. Mau nengahin masalah apa nih Ustaz? Iya ya, gara-gara Yohanes bertengkar pula Pak Dehe dengan Bang Gres ini. Bang Holong bisa open cam-nya. Sekalian saya naikin Bang Holong sengaja. Saya mau ada yang mau saya tanyakan sesuatu nanti sama Bang Holong. Iya, aku udah tahu Ustaz. Begini sama turun aja ya. Permisi sama turun aja ya. Mau turun? Iya, ya udah ya. Baik, ya Bang Gres nanti silakan naik kembali ya kalau ada materi yang lain, oke? Thank you Bang Gres. Oke, berat emang Pak Dehe. Jangan juga galak-galak lah Pak Dehe. Iya, terlalu galak sampai bahasa roh keluar macam mana pula. Gitu. Pak Ustaz. Ya, gimana Bang? Ini ada konfirmasi sama saya buka Komal. Beberapa hari ini saya nggak buka Komal. Karena kan saya itu nggak bisa naikin orang, ataupun saya minta naik ke room orang pun saya nggak bisa. Oh iya, kena ban itu berarti. Ya, jadi ini ada konfirmasi sama saya yang mengatakan itu saya kembali lagi karena ada yang negur saya ataupun datangi saya teman satu kampung kan gitu. Tuh ada satu Bang, ada dua yang saya mau tanyakan. Coba itu dulu dah. Itu nggak ada, itu omong kosong ya. Omong kosong aja, baik-baik. Alhamdulillah. Yang kedua saya itu hanya menunggu waktunya yang dimana teman-teman kemarin mengadakan donasi untuk keberangkatan saya ke Kalimantan. Ya. Mau pindah kemana Bang? Kalimantan? Bukan pindah Bang, untuk kerja aja kerja. Oh ya, maksudnya kerja gitu. Oke, terus? Nah, jadi saya hanya nunggu itu aja. Makanya saya tuh nggak live, nggak apa, jaga situasi saat ini karena saya tempat tinggal saya situasinya agak rumit. Baik. Terus satu lagi nih Bang, satu lagi yang saya perjelas tetap dengan iman yang ada ya. Ya, itu pasti Ustaz. Pasti, alhamdulillah. Terus satu lagi Bang, ada juga laporan masuk ke saya kemarin via WhatsApp gitu ya Bang ya. Itu Bang Holong katanya kembali ke Kristen atau tidak? Karena 3 kali Jumat saya perhatikan katanya Bang Holong kok nggak sholat Jumat katanya, malah live. Gitu. Kalau masalah itu gimana ya? Saya mau belajarnya dari buku yang ada terkirim dan dari Google. Ya. Kemarin udah jadi, Bang Holong beli yang kemarin. Ada nih Ustaz. Ada juga yang ngirim Bang Rimba, ada 3. Ya, alhamdulillah. Ya silakan. Jadi keberangkatan saya ke sana pun saya itu mengkaji ataupun meminta kepada Bang Rimba. Di sana itu ada nunggu saya Ustadz 3 orang sekalian untuk belajar. Karena apa saya mengatakan seperti itu? Sia-sia saya menempati di sini, namun saya tidak tahu hasil dari yang saya duduki. Betul. Makanya saya bilang tuh kemarin sama Bang Rimba, Bang, saya disiapkan tempat dan saya pingin juga untuk belajar. Tadi baru cuma ngomong ya, kalau ada Bang Rimba di bawah pasti dia bilang iya. Itu ada Ustadz 2 orang untuk mau ngajarin saya. Karena gini, belajar kita dari sendiri dari Google apa sulit saya rasa, kurang payah untuk mengerti. Memang susah Bang, kan harus ada penjelasan itu. Ya, jadi itu aja lah Ustadz. Karena pun tadi nggak enak saya buka Komal tiba-tiba langsung ada bilang gitu kan. Siapa yang bilang? Saya bilang itu di rumah Ustadz PI. Suruh naikin saya naik sana kan. Ya, iya makanya saya mau tanya gitu ya teman-teman. Artinya ya Bang Holong beliau tetap teguh ya dengan iman yang ada. Kata beliau hanya nunggu waktu untuk melaksanakan sambil belajar gitu ya. Kayak gitu. Lagi pula kan di tempat Bang Holong agak rumit kata beliau. Ya kemungkinan tempat ibadah itu jauh gitu dari tempat beliau gitu ya. Itu jawaban beliau ya.
Biar paham gitu juga teman-teman masalahnya. Soalnya serius Bang Holong, Anda menjadi perhatian publik juga karena apa? Karena kan pasti ya seorang muslim itu memperhatikan saudaranya, gitu Bang. Gini, saya pun sebenarnya ingin banget belajar ya. Dan jujur kalau dikatakan dari contoh salat aja pun saya belum paham. Tapi saya ingin belajar kali, cuman nggak ada ya belajar dari diri sendiri, apalagi yang namanya Google nggak pas gitu. Makanya saya ke sana itu kan ada yang nunggu saya di sana, tempat buat saya bekerja sekalian belajar. Tuh ya. Tinggal nunggu itunya aja teman-teman yang dibuat teman-teman untuk bantu saya, tinggal nunggu itu aja kok, nggak lebih dari itu ya. Ya berarti beliau saat ini lagi menyesuaikan diri dan perlu adaptasi gitu. Yang jelas Bang Holong semangat gitu ya Bang Holong, semoga istiqomah gitu. Ya mudah-mudahan juga nanti di Kalimantannya saya bisa jumpai Ustadz juga. Boleh insyaallah. Nanti kalau mau main ke Kalsel nanti nggak apa-apa ya, saya ada kok yang mau tanggung nanti kalau mau silaturahmi, boleh. Iya Bang. Jadi kayak teman-teman gitu. Gak usah tanggapan ya. Saya pun di kamar saya mungkin teman-teman udah pada paham semua. Di kamar saya itu berhadapan dengan siapa selalu. Gitu. Ya kalau kita diajakkan untuk Quran ya terus terang 0,0%. Saya pun nggak mau munafik ya. Tapi kalau diajakkan ke kitab, ayo kita bermain di dalam kitab, saya berani. Iya. Jadi gini Bang Holong, kemarin itu kan ada komentar kayak gitu, makanya kan saya ada bikin status tuh. Kalau Bang Holong lihat, hai laki-laki muslim, kata saya, sholat Jumat itu ya adalah pekerjaan yang paling baik di muka bumi daripada pekerjaan yang lain. Bukan berarti pekerjaan yang lain tidak baik, tapi sholat Jumat itu adalah pekerjaan yang paling baik di saat waktu Jumat gitu. Karena apa ya, kita berdasarkan juga ya di dalam Quran surah Al-Jumu'ah kan, atau ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', kan gitu, dzalikum khairul lakum in kuntum. Nah, jadi hai orang-orang beriman ya, apabila kamu diseru untuk sholat Jumat, maka bersegeralah kamu untuk menunaikannya. Ya, tinggalkan perdagangan atau jual beli, karena meninggalkan perdagangan atau jual beli untuk melaksanakan sholat Jumat itu lebih baik daripada pekerjaan dagang tersebut. Dagang itu baik, mencari nafkah itu baik, tapi ya lebih baik gitu kita melaksanakan sholat Jumatnya. Makanya sholat Jumat itu adalah pekerjaan yang terbaik di muka bumi daripada pekerjaan baik yang lainnya. Jadi seperti itu ya. Iya. Satu lagi teman-teman ya. Teman-teman selalu datang ke kamar saya mengatakan naik ke Bang Yusuf ya. Pertama kali kita harus tahu aturan di tempat Bang Yusuf tuh, dia tuh naikin orang yang khusus Kristen. Ya, karena kita sudah selalu dengar, nggak mungkin aku naik Yusuf ada, nanti dibilang keroyokan, nggak enak kan? Kayak gitu Bang, framingnya kayak gitu sering saya temui. Ini aja Bang Dehewa Ruhu di atas nih ya, yang saya sering tonton nih ya. Bang Dehe ini udah jadi publik juga nih ya, jadi pertanyaan juga, ini katanya palsu lah, bohong lah, kan gitu. Karena kita udah tahu dia itu memang Kristen kan gitu. Cuman mudah-mudahan nanti insya Allah saya lihat abang nih bisa-bisa lah. Doain aja. Dulu Pak Dehe ini jujur saya cerita sama Pak Dehe sama penonton mungkin 10.000 dulu juga ya. Pak Dehe, Bang Holong ini waktu pertama kali ketemu saya, wow ngamuk dia. Serius Pak Dehe. Saya naikin. Ustadz, ya kamu tahu nggak tentang Kristen? Kata saya, tahu. Kamu emang Islam atau Kristen? Islam. Ya kalau kau mau tahu tentang Kristen, masuk dulu ke Kristen katanya. Iya kayak gitu dulu. Tahu nggak lemari saya nih isinya apa? Kata saya nggak tahu. Ya kalau mau tahu isi lemari saya, Ustadz harus ke rumah saya dulu ya, lalu lihat lemari saya, kata Bang Holong. Makanya saya tanyain Bang Holong, ya udah kalau gitu mana? Kalau mau tahu Kristen harus jadi Kristen dulu. Mana perintah Yesus? Mungkin mikir Bang Holong.
Kalau mau tahu tentang Kristen, mana perintah Yesus, jadilah Kristen mana? Maka ada itu masih videonya. Aduh, garang juga dulu Bang Holong ya. Waktu pertama kali ketemu saya, tapi alhamdulillah Pak Dehe ya. Alhamdulillah, semoga beliau istiqomah gitu, dan jannah untuk beliau gitu ya. Surga yang Allah janjikan yang mengalir sungai-sungai untuk Bang Holong ya, insyaallah gitu Bang. Semoga istiqomah. Ya, jadi kalau masalah ini ya saya ulangi lagi ya. Karena naik ke tempat Ustadz P ini nggak selalu bisa ya. Nah, karena beliau itu menaikin khusus untuk Kristen. Gini teman-teman ya, saya itu dimanapun saya naik komal ataupun saya buka komal, saya katakan selalu yang ajarin saya itu ada dua, Ustadz PI sama Farouk. Tapi saya lebih banyak dapat ilmu dari Ustadz PI, bukan karena dia ngajarin saya langsung tatap mata, bukan. Tapi saya itu selalu nonton dia, nyimak dia, dan selalu membuka data yang dia ucapin. Itu saya katakan tidak ada kebohongan teman-teman. Emang itulah isi kitab yang sesungguhnya. Gitu ya. Gitu. Nah tuh ya, semoga Pak Dehe dengar juga ya. Semoga yang mendengarkan juga dapat hidayah seperti Bang Holong gitu. Terima kasih Bang Holong atas konfirmasinya gitu ya. Oke. Ayo turun dulu Bang. Baik ya, silaturahim aja kalaunya di WhatsApp silakan Bang ya, silakan gitu. Oke. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dehe, saya salut dengan Abang. Oke. Oh, ngeri dulu Bang Holong itu Pak Dehe. Ngehantam saya juga beliau dulu waktu pertama kali ya ketemu saya, panas dia. Aduh. Kita naikin Kristen selanjutnya ya. Halo, selamat malam. Siapa ini? Selamat malam. Aduh. Apa? Bubu Menteri Keuangan mau naik? Ibu Menteri Keuangan mau naik ya? Bentar ya. Antri dulu Bu ini ya, Bu Menteri Keuangannya, sabar ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Tolongnya mana tadi? Astagfirullah. Iya, naik sebentar aja. Ada yang saya tanya, mungkin ada yang menyampaikan juga ke beliau kan. Saya diminta saya naik gitu. Naik beliau, alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan untuk beliau, karena kan tahu sendirilah kata beliau tadi, gak bisa lama di room saya kalau yang muslim. Framingnya apa dari Kristen? Oh, ustadznya penakut, oh keroyokan kan gitu. Gitu. Ada yang mau disampaikan emang? Ini Bang Dehe Kristen deh Ustaz ya? Kristen, cuma dia mempertanyakan Kristen juga, makanya saya pertahankan gitu. Beliau nggak diskusi sama Islam. Kalau mau diskusi sama Islam udah berantem sama saya aja Pak Dehe-nya kan gitu. Ngapain susah-susah sama yang lain kan, berantem atau ngomongin Islam di belakang lah, sama saya aja langsung nanya. Ada lagi Bang. Kalau enggak ini saya gantikan dengan Ibu Menteri Keuangan yang antri ini. Ya sama-sama. Nanti insya Allah kalaunya Abang live ya saya bisa insya Allah jalan-jalan silaturahim. Oke? Oke Ustaz. Oke. Barakallah wa iyyaka bi khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya ini Ibu Menteri Keuangan mau naik kawan-kawan. Bentar dulu Bang Paras. Ibu Karyana bentar dulu ya. Karena udah jam 10 saya harus iklan dulu ya.
Pak Dehe, seperti biasa saya izin iklan 2 menit nih. Ya, boleh ya? Ya. Nanti langsung saya naikin. Oke. Oke, thank you Pak Dehe. Ya. Oke teman-teman semuanya, ya daripada saya ngomong terus ya, saya mau iklan 2 menit. Ya kawan-kawan semuanya. Baik, saya mau sampaikan dulu kepada kawan-kawan ya. Kemarin uang yang masuk di dalam pengumpulan donasi mushaf Al-Quran, alhamdulillah ada 450.000 rupiah teman-teman ya. Alhamdulillah gitu. Tadi ada masuk, belum termasuk hitungan ya. Belum termasuk hitungan, nanti besok itu buat besok diumumkan. Jika ya sahabat semuanya, saudara-saudariku, baik yang ada di YouTube saya maupun di TikTok ya, yang 10.000 lebih ini, jika Anda ingin membantu adik-adik kita di seluruh Indonesia ya, untuk pesantren, TPQ atau yayasan yang mana mereka mempelajari dan menghafal Al-Quran ya, kita bisa beramal jariah untuk membelikan mushaf untuk mereka ya. Kita sedang mengumpulkan di nomor rekening BCA yang saya sematkan berikut ini ya, sahabat semuanya, Bapak Ibu semuanya. Nih. Nah, tuh di situ banknya, Bank BCA, silakan Anda screenshot ya. Nah, kenapa saya masih memakai nomor rekening ini? Ya, kemarin kita membuat yayasan belum ada SK-nya, masih di dalam peninjauan negara gitu ya. Jadi ditunggu aja, kalaunya udah ada nanti ya SK dari negara, kita akan buka rekening untuk memakai rekening yayasan, karena rekening yayasan dengan rekening saya itu beda teman-teman. Harta kekayaan yayasan ya dengan harta kekayaan saya itu harus dibedakan gitu, nggak boleh dicampur dan harus ada laporannya gitu untuk yayasan. Ya lebih bagus kayak gitu teman-teman, kan jadi transparan kan kayak gitu ya. Transparan gitu. Tuh banknya Bank BCA. Terus untuk nomor konfirmasi ya teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudariku, siapa tahu kan Anda mau mengirimkan untuk orang tuanya, ditulis dengan BIN-nya ya, ditulis dengan BIN-nya di nomor WhatsApp nih ya, di nomor WhatsApp yang saya ini ya, yang saya sematkan ini.